baik, di Gerbang Interview kali ini saya bersama seorang sutradara kondang kenamaan di Bali. Beliau adalah teman saya, sahabat saya, dan karyanya banyak dinikmati oleh penggemar musik atau penggemar film di Bali, tapi mungkin belum semua orang tahu bentuk rupanya beliau. Inilah RISD. Keren kabar? Sehat bro? Ya. Sehat. Bangga. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Woi, cara nak Bali ya. Mari. Gimana Gung? Apa yang perlu kita bocorkan hari ini? Kayaknya semua sih. Kayaknya soalnya itu kan terlalu banyak mau influence orang-orang pembuat klip, filmmaker di Bali. Nah, cuman tidak semua masyarakat penggemar lagu terutama yang menikmati karya kamu cuman tahu kamu itu siapa sih. Nah, itulah mukamu kayak apa sih, ternyata ganteng. Muka. Nah, hari awal perjalanan di Bali gimana tuh? Cisna dulu. Cisna. Jadi kita ini ada di mana? Di Story Coffee ya? Story Coffee di Barito. Di Barito. Mereka nyiapin koktail juga. Oh, nyiapin koktail juga. Gimana Tip? Asik tempatnya? Asik tempatnya. Ya, tempatnya. Di pinggir jalan raya juga. Parkir bagus, ada musik juga. Wih, kita promoin Story Coffee nih. Story Coffee harus bayar. Oh, mainnya bayar ya dia kayaknya. Nah, pertama awal perjalanan di Bali. Jadi pertama sekali di Bali itu tahun 1999. Waktu itu saya lulus UMPTN, lulus di Seni Rupa Murni di program studi program Seni Rupa dan Desain. Desain di Unut. Udah ya Unut waktu itu. Belum jadi isi. Belum. Kalau sekarang kan sudah isi. PSRD dan STSI bergabung menjadi isi. Jadi disitulah mulai awalnya saya ke Bali dan saya waktu itu mengambil jurusan desain grafis. Cuman akhirnya terjerat ke film nih kan ceritanya. Nah, terjerumus ya. Jadi waktu itu tahun 2000 saya diajak sama teman saya untuk bikin film. Waktu itu mengikuti festival film Independen Indonesia FFII waktu tahun 2000. Nah, tapi waktu itu saya sudah mulai motret foto ya, foto apapun lah, produk atau bantu apapun ya untuk media-media ya. Tapi di foto waktu itu. Nah, saya pikir kalau bikin film kan berarti basicnya gambar bergerak gitu. Kalau foto kan sekali jepret kan ada 25 frame 1 detik gitu. Aku bilang sama temanku, Aris namanya. Udah kita gas aja gitu. Nah, waktu itu kami punya produser namanya Anak Agung Chandra Gautama. Dia masih SMP waktu itu, SMP kelas 3 lah. Dia memproduksi kami untuk festival film itu saat itu. Terus hancur pertama Gum. Hancur. Karena awalnya saya jadi sutradara itu kan di otak saya itu kan bagaimana merekam gambar dan mengolah karakter gitu. Ternyata storytelling itu, cerita itu sangat diperlukan di dalam sana. Nah, karena zaman dulu bikin film itu ribet ya. Karena peralatan kabelnya segede-segede gitu. Iya betul. Sewa kamera mahal, terus sewa editing waktu itu per shift 8 jam kalau nggak salah berapa ya, 1 juta gitu. Dulu. Dan kita harus menyewa studio itu bisa seminggu 2 mingguan. Belum mengolah karakter, membuat cerita gitu, mencari lokasi, bagaimana mengolah dialog. Karena saya modal nekat, modal berani aja saat itu. Walaupun ilmu saya masih sedikit sekali gitu, tapi saya pikir kenapa tidak gitu. Nah, akhirnya kita buatlah film. Akhirnya terjadilah film pertama judulnya waktu itu Kenapa Aku.
Ya karena itu film tentang anak SMA yang terjebak dengan narkoba waktu itu. Durasi 1 jam. Nah. Film kita karena short movie 10 menitan. 10 menit. Ini boleh ngerokok ya? Boleh. Akhirnya mulai dari sana startnya. Terjerumusnya ke video. Terjebak mimpi di sana. Mimpi ya. Akhirnya mulai berkarya. Di video klip awalnya langsung ke film kan enggak? Film dulu. Film semua. Film dulu tahun 2000, habis itu film lagi saya akhirnya saya suka kecanduan bikin film itu. Nah akhirnya setiap ada festival kayak misalnya ada festival dari Australia, dari ini saya ikutin aja, ikutin berkarya. Nah tapi karena alat mahal waktu itu, apalagi untuk editing ya, saya belum punya komputer, akhirnya saya ketemu dengan Bang Aya yang di Seminyak. Dia membantu saya, mensupport saya, dia meminjamkan komputer dia, ditaruh di garasi rumahnya dia. Akhirnya saya mulai mengedit film di sana, memperdalam lagi bagaimana belajar editing itu. Nah karena Bang Aya punya studio musik di atas rumahnya, orang sering latihan kan, kayak Gigi, kayak Pandawa gitu, banyak lah band-band Jakarta tentang sana latihan. Mulailah mereka biasa di garasi ya, kayak gini di garasi saya ngedit. Sering mereka melihat, bikin apa bro gitu. Mulailah beberapa band nanya, bisa nggak lu bikin video klip? Mulailah mereka terjebak dengan saya. Gitu. Akhirnya dari sana saya bikin video klip. Tahun kalau nggak salah awal 2003 lah. 2002 apa lupa saya. Akhirnya yang pertama digarap adalah video klip. Nama bandnya 100 derajat Celcius waktu itu. Posisi Bali. Dari Jakarta, kebanyakan orang Jakarta tapi bikin di Bali. Di Bali ya. 100 derajat Celcius, judulnya Terjebak Mimpi. Terjebak Mimpi. Judulnya. Oh ya. Artinya dia terjebak dengan garasi dodono gitu ya. Di ceritanya itu bahwa dia lagi-lagi narkoba nih, dia pemakai narkoba dulu dan dia sudah mau tobat, makanya dia bilang mama papamu tak peduli gitu. Karena dia terjebak di sana. Nah, akhirnya yang saya bikin ceritanya itu, waktu kamu make apa sih halusinasimu? Pemikirannya itu yang kita visualkan. Oh gitu ya. Akhirnya panjang aja kalau ceritanya, pasti yakin saya sampai akhir ujung-ujungnya jadi nabi selanjutnya gitu. Dan banyak band-band besar yang akhirnya harus seri gitu loh. Dan aku kan pernah terlibat juga gitu loh. Iya. Akhirnya mengerti Engken dari Dutono gitu loh. Ini jadi aktor saya dia. Waktu itu. Nah ini loh. Kembungan ke atas tuh. Klip juga. Nah, itu kan. Ya sama Crazy Horse ya. Nah, terus akhirnya sudah mulai. Karena saya menyukai bidang ini, karena di PSSRD kan nggak ada film, belum ada ya. Ada. Tetapi yang menariknya waktu tahun 2000, waktu kami bikin film itu, terus Bali TV buka tahun 2000 apa 2001 ya? Iya, 2001. Nah, saya diundang sama Bali TV untuk jadi bukan moderator, pembicara di sana, di kampus saya sendiri gitu loh. Hah? Iya. Oke. So, itu semester 4 apa semester 5. Nah, teman-teman saya bingung waktu itu. Teman kampus saya bingung, kok bisa kamu jadi pembicara ya katanya. Padahal masih kuliah kan? Masih kuliah, saya nggak tahu bicara di mana. Ternyata bicaranya di PSSRD waktu itu. Ngomongin tentang film. Jadi yang diundang itu saya, Mas Nyonyo. Terus orang Bali TV. Iya. Ada satu lagi siapa ya? Lupa saya di Jogja, siapa namanya ya? Lupa saya. Akhirnya berbicara film di kampus Dian. Ya waktu itu. Nah, aku mikir kan lo bikin satu film nih. Wah kayaknya sudah mau jual film waktu itu. Asik ya gitu ya. Karena bikin film itu kan kita bekerjasama dengan banyak elemen ya.
bisa dengan arsitek untuk bikin art director, bisa dengan musisi, dengan aktor, dengan banyak orang gitu. Bisa dengan kepolisian, tergantung cerita kan. Iya. Di situ saya mulai tertarik karena dia tidak terpaku dengan satu pola. Jadi setiap cerita yang dibikin itu pasti beda pola. Karena sutradaranya sendiri yang bikin pola itu kan. Nah, jadi polanya berbeda-beda. Disitulah saya mulai suka film. Ya, film. Karena di sana ada kebebasan untuk meng-create sebuah karya. Ya. Akhirnya mulai keterusan sampai sekarang. Dan klip-klip, banyak klip-klip seperti Kiss, Navikula, Superman is Dead. Banyak. Lolot juga sempat. Ya. Lolot sempat, Total Chaos yang di Amerika ya. Banyak. Dan memang sangat luar biasa ini. Nah, yang menarik isinya film dokumenter. Apa dan Kalimantan itu? Longsaan. Nah, itu yang paling menarik. Asalnya sempat ini Netflix kesannya belum. Cuma udah banyak diputar di beberapa negara luar lah. Longsaan itu. Iya. Dan sampai memang harus ke Kalimantan, ya? Kalimantan. Jadi dengan tim berangkat sana. Sama. Jadi waktu itu sebenarnya yang menghubungkan saya untuk bikin film ini Robi Navikula. Jadi dia telepon saya, dia bilang, "Bro, main melalui ke hutan gitu." Melalui ke hutan. Nah, terus hidup tuh. Nah, habis itu dikenalilah saya dengan seorang fotografer dari Australia. Sebenarnya dari New Zealand ya, tapi tinggal di Australia, namanya David Metcalf. Nah, David Metcalf waktu itu sudah sering beberapa kali ke desa namanya Desa Setulang. Nah, Desa Setulang ini adalah desa baru yang dulu namanya Longsaan sebelum mereka menemukan desa baru ini. Nah, akhirnya dibawa lagi beberapa warga ini untuk kembali ke desa Longsaan itu untuk mengingat lagi cerita-cerita lama mereka. Karena mereka sudah hampir 40 tahun lebih meninggalkan desa itu. Karena akses aja loh, Gum. Akses jalan. Akses jalan, karena mereka dulu kalau beli garam itu bisa sebulan 2 bulan. Kalau naik perahu kayu itu bisa sebulan, karena kan manual ya. Iya, betul. Manual. Betul. Jadi bolak-balik itu bisa sebulan kalau hidup. Ya, Kalimantan. Kalau jalan hutan bisa 2 bulan. Hanya untuk garam, obat-obatan, kebutuhan pokok. Akhirnya kita ke Kalimantan, saya sembari mengikuti, saya nggak tahu kemana sebenarnya. Terus saya cerita-cerita dengan beberapa kawan-kawan Dayak di sana, dengan Pak Pelius, Raymond. Mereka bercerita tentang desa dia. Wah, ini menarik, saya pikir. Akhirnya saya bikin film. Kan memang film itu sukses kayak di luar ini. Di luar mereka suka karena film itu pure sebenarnya menceritakan tentang keluarga seorang anak yang ditinggalkan sama ibunya. Ibunya bilang, kamu harus berbuat baik banyak di dunia ini, jangan berzina. Karena yang paling penting adalah berbuat baik dengan orang gitu. Terus dia masih kecil dan dia harus meninggalkan kotanya, desanya itu menuju desa baru gitu. Ya ini lebih ke konflik personal pribadi secara humanisme aja. Itu pengambilan proses berapa lama, Rik? Waktu kita ke Longsaan itu mungkin kita ada 10 hari lah. Kita ke Longsaan aja dari Tanjung Selor ke Longsaan itu 2 hari 1 malam. Di atas sungai. Di atas sungai. Nah, setelah kan saya ambil aja dulu gambarnya. Habis itu saya rekonstruksi lagi. Membikin waktu Pilus ini kecil di desa Longsaan itu gimana. Saya balik lagi ke Longsaan. Ke desa barunya itu, Setulang itu. Akhirnya saya rekonstruksi drama film itu, bagaimana kejadian tahun 1966 saat itu. Akhirnya
akhirnya saya Kan memang lama prosesnya berapa? 2 bulan? sampai ngedit itu hampir setahun. Tahun. Durasinya hampir 1 jam. Setengah jam. 1 jam. 1 jam. 59 menit. 59 menit. Dan ya karena terlalu banyak gambar kan. Akhirnya bikin ceritanya, terus ya sembari juga saya harus bikin video klip ini segala macam. Jadi ada waktu-waktu yang sibukan. Pada saat saya nggak sibuk, saya edit, terus saya harus panggil lagi translatornya dari Dayak, karena mereka kan bahasa Dayak. Oh, bahasa Dayak ya. Ya, beberapa bahasa Dayak untuk menerjemahkan itu menjadi bahasa Indonesia. Subtitle bahasa Inggris juga ya? Subtitle bahasa Inggris juga ada. Oh ya. Ada bahasa Inggris. Waktu pemutaran di Jerman kemarin pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ya, jadi negara mana yang meminta akan diputar di sana dan kita bikin subtitle. Berarti pada saat pemutaran di Jerman, Erik datang? Enggak. Oh. Jadi ada namanya Mbok Juli. Mbok Juli ini adalah salah satu founder Pasar Hamburg. Saya dikenali oleh Gendo karena Gendo adalah komitenya di sana. Ya, betul. Cuman kita Gendo. Terus waktu itu Mbok Juli ada memang program memutar film Indonesia di bioskop. Nah, yang diputar itu film saya sama film Dandi Laksono yang judulnya kalau nggak salah Bajau. Jadi Longsang sama Bajau diputar. Bajau. Labuan Bajau maksudnya? Bukan Labuan Bajau. Bajau itu kan suku di Sulawesi, suku Bajau yang nyelam itu. Kalau Labuan Bajau lain lagi. Oh, beda lagi. Oh, tak kira. Nah, yang paling keren sebenarnya Erik ini sering bepergian ke luar negeri dalam rangka dengan SID atau tur-turnya income nggak nulis? Ya, jadi ada beberapa teman-teman memang yang selain saya muter film juga ada beberapa teman yang tur ke luar negeri kayak misalnya The Hydran. Itu beberapa kali kita ke Amerika, ke Las Vegas, terus Eropa, terus sembari mereka tur ya kita bikin video klip, kita bikin dokumenterinya sana. Ya, dokumenternya. Ada Skerobam, The Jihad juga, ada SID juga, Navikula juga waktu itu di Australia. Ada juga yang saya sendiri untuk mutar film apa segala macam. Iya. Pemuncak Minyang beri gara-gara tersesat atau no? Ya, aku pikir yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan sebuah kejadian kan. Untuk film dokumenter itu. Ini kan tergantung bagaimana kita membuat ceritanya aja sebenarnya. Karena ceritanya dia. Contoh kayak The Hydran ya. Atau Superman is Dead ya. Nanti 30 tahun ke depan di saat film yang kita bikin perjalanan tur itu orang lihat, itu akan jadi sebuah sejarah. Betul ya. Wah, dulu ternyata di Bali ada begini. Ada begini. Wah, mereka udah sampai di Las Vegas. Nah, itu menjadi sebuah sejarah dan itu adalah catatan penting sebenarnya. Iya, untuk daerah kita. Bahwa kita sempat punya orang-orang begini ya. Iya, dan harusnya pemerintah di Indonesia harus bisa mengapresiasi itu. Seharusnya. Iya. Karena itu pun. Jadi bukan hanya Jakarta aja. Iya, betul. Putra-putra daerah tuh banyak loh yang berkarya ke luar negeri tapi orang nggak tahu. Malah mereka biaya sendiri dan disupport sama yang mengundang gitu. Terlalu banyak sebenarnya ya. Sangat banyak. Mungkin seniman-seniman gamelan juga ada yang begitu. Banyak. Kita yang tidak tahu ya pernah tahu. Iya, karena medianya kan hanya mengekspos seniman-seniman yang ada di ibu kota aja. Ataupun yang dekat dengan ibu kota gitu. Jadi kalau seandainya termasuk Bali ini kategori semakin berani bersaing dengan Jakarta udah. Sebenarnya seni itu bukan ranah persaingan, tetapi kita di situ membicarakan sebuah karya. Jadi tidak ada bahwa kayak Bali berani bersaing dengan Jakarta, enggak. Jadi setiap kreator itu yang dilihat adalah karyanya, tidak peduli dia dari mana, dari manapun. Kalau dari Papua bagus karyanya bakalan lewat. Dari Papua, nah, ya ini kan sekarang tinggal akses media biar orang tahu aja. Nah, sementara kalau di daerah sendiri akses media itu
tidak terlalu sebesar akses media yang ada di Jakarta. Oh, iya Gitu. betul ya. Akhirnya ya mereka aja Mereka aja yang berperan. yang terlihat gitu. Padahal sebenarnya setiap daerah punya karya-karya yang luar biasa juga sebenarnya. Gila, Gung. Oh ya. Iya, banyak. Iya. Kan kebetulan seharusnya media lah yang berperan di sini deh ya. Ya, misal kayak kamu lah, Gung ya, kamu. Ada Hai Puja, ada Gede Pai. Kalian seorang komedian gitu. Dan aku suka gitu dengan komedian-komedian kalian. Tetapi karena aksesnya masih di daerah, coba ini di Jakarta. Udah kayak Sule kalian, udah kayak Andri Taulani atau kayak Cuman kan beda nasib, saldo pun beda. Tapi yang jelas bagaimana kita maksimalkan karya sebenarnya. Dan sekarang kebetulan juga sudah worldwide, bebas, teknologi terlalu ini juga kan, yang penting kita berkarya terus gitu ya. benar. Sekarang tuh udah lebih menariknya. Kompetitornya lebih asik karena worldwide. setiap orang bebas untuk memilih apa yang dia suka. Ya. Baik, ini paling menarik dari sosok Eri ini adalah kadang-kadang pikirannya lenah dia. ada dia pernah buat klip sama film di penjara. Nah ini seru nih. Ya. Jadi kalau kita dengar kata penjara itu kan kayaknya gawat sekali. Karena dia berkaitan dengan hukum dan kriminal. Ya. Jadi waktu itu tahun kalau nggak salah 2015 ya apa 2016. Saya diundang sama Pak Ian, kebetulan juga punya teman di sana sebagai warga binaan namanya Oktav, untuk membuat video klip Antrabes. Ya, dari Antida juga menghubungi Cianom untuk bikin video klip Antrabes. Saat itu mereka lagi rekaman di Antida. Oh gitu. Ya. Gawat ya, rekaman dikawal Sandri. Kawal karena setiap yang kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, warga binaan yang sudah menjalankan hukuman 2/3 itu dia bisa asimilasi keluar. Jadi di penjara ini ada dua, asimilasi keluar dan asimilasi ke dalam. Kalau asimilasi ke dalam itu seperti saya nih Duta Antrabes melakukan asimilasi ke dalam untuk melakukan pembinaan. Misalnya mereka punya karya bikin musik, bikin sablon, kerajinan apapun. Nah, kita membina mereka. Kalau asimilasi keluar, warga binaan itu keluar dan dia menunjukkan karyanya ke masyarakat, bisa lukis, musik atau apapun, biar masyarakat percaya bahwa oh mereka ini sudah melakukan perubahan. Intinya kan itu. Jadi penjara ini kan dari kata penjeraan. Jadi mereka dikurung untuk mereka bisa merubah kelakuannya. Nah, saya ketemu sama mereka, habis itu berlanjut terus. Jadi bikin video klip pertama, video klip kedua, sudah berapa kali ganti kalapas dari Pak Toro, Bang Tony, sekarang Pak Fikri. Nah, yang terakhir ini kita bikin filmnya, jadi film dokumenternya sebenarnya kayak dokumentasi tapi dokumenter. Yang saya ambil gambarnya dari tahun 2016 sampai sekarang. 2016? Ya, sampai sekarang. Ya. Jadi itu dokumen-dokumen saya yang saya simpan, akhirnya saya bikin film. Waktu itu kan Jering terjerat masalah masalah undang-undang ITE itu kan. Nah, jadi saya bilang sama Jering, bukan saya, saya Oktav, beberapa teman ngomong ke Kalapas yang baru Pak Fikri bahwa di sini ada namanya Antrabes, ini harus dimajukan. Dan Kalapas setuju. Akhirnya kita berkarya lagi di sana. Jadi kita bangkitkan lagi berkarya. Cara Jering ada di sana biar karya dia nggak, maksudnya banyak sekali orang yang bisa bikin karya di sana biar mereka tuh nggak pusing. Contoh kita kalau pandemi PPKM 2 minggu aja udah pusing apalagi. Ya betul, apalagi dia. Dan kita masih bisa mencuri-curi keluar kan? Iya betul. Apalagi mereka ya. Yang belasan tahun. Iya. Jadi kita membantu lagi membuka imajinasi mereka untuk membuat karya itu. Dan ini kita rencana mau launching Oktober ini. Oktober. Dan yang terlibat adalah siapa? Rapper Jakarta.
Oh dulu itu Saikoji. Sekoji ya. Ya Igor terlibat ya. Igor. Igor terlibat. Igor Saikoji. Oh, Untuk lagu Indonesia. Indonesia ya. Memang aku lihat teasernya keren gitu loh. Iya. Makanya yang kalau seandainya ini Oktober ini di mana launching? Di luar. Wah ini baru pertama sekali nih saya ngomong di sini. Oh gitu ya ya. Jadi kita rencana akan launching seluruh penjara Indonesia. Wah, Ya. mantep nih. Tetapi kita memulainya dari Lapas Kerobokan. Nanti habis itu dari Lapas Kerobokan akan di zoom Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, terutama di lapas-lapas, dan warga binaan akan nonton. Dan semoga jadi patokan ini Ya, adalah untuk berkarya anak-anak untuk berkarya, orang-orang binaannya. untuk berkarya. Ya. Karena mereka kan memang harus dibina Ya betul betul. untuk membuat penjara, untuk mengubah kelakuan mereka biar jerah, mereka harus dibina. Jadi bukan dimatikan caranya. karakternya. Nah inilah program Antrabes inilah yang memang Antrabes ini kan bukan hanya di Bali tapi seluruh Indonesia. Oh gitu. Seluruh Indonesia. Antrabes itu anak terali besi. Oh gitu maksudnya. Besi, ya. Anak kali besi. Tetapi dibikin bukan SZ karena A di belakang dia depannya Antrabes, S-nya itu diganti Z karena kalau filosofi mereka itu dari huruf tipografi A sampai Z. Jadi semua kelakuan buruk manis itu ada di huruf A sampai Z itu. Ya betul ya betul. Wah keren loh. Ya ini kadang-kadang Antrabesnya Octave. Antrabes itu bisa siapa aja. Tapi kalau dulu yang di band ada Octave, ada Riva, ada Daus, ada Ronald, ada Febri. Kalau sekarang Jering, siapapun bisa. Teddy, jadi, ya siapapun bisa. Ya, betul. Yang main bola kaki juga Antrabes. Yang main gamelan, kerawitan juga Antrabes. Iya, iya. Hari apa yang belum Erik lakukan nih sekarang? Wih, Segawat. Gawat ini karena ledakan idenya luar biasa Bapak ini. Memang kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang orang Lenah juga. Orang tidak berpikir ke sana tapi dia berpikir ke sana gitu loh. Sebenarnya saya ingin sekali memajukan perfilman daerah-daerah itu menjadi sebuah perfilman internasional. Karena gini, Indonesia itu mempunyai banyak pulau, Ya betul. banyak suku, bahasa, ya. Dan setiap budaya itu punya cerita masing-masing yang storytellingnya bagus sebenarnya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah kalau itu digarap menjadi sebuah film dan itu bagus, nggak asal-asalan ya, nggak asal-asalan kayak Kuntilanak Datang Bulan kayak gitu kan, asal-asalan tuh. Asal, iya. Ya. Tapi dibikin bagus dengan swadaya dan biayanya adalah kolektif. Itu akan menjadi sebuah cerita yang menarik dan itu akan menjadi sebuah pelajaran juga bagi anak cucu bangsa kita. Iya betul. Nah, maksud saya dana-dana kolektif ini adalah coba pemerintah membuat sebuah, mungkin mereka sudah punya departemen itu, tetapi membuat sebuah satu departemen lagi khusus. Karena saya orang perfilman ya, khusus untuk film, baik itu dokumenter atau mungkin cerita nyata yang dijadikan sebuah film fiksi ya. Dan biar kita juga nggak mencari uang kemana-mana. Jadi pada saat kita memberikan skenario, kita sudah tahu departemennya di mana dan mereka bisa selektif untuk menyeleksi itu oleh beberapa kurator. Oh iya. Misalnya gini, gue mau bikin film dananya 30 miliar gitu. Jadi kita nggak usah kemana-mana cari uang. Iya. Kita sudah punya satu departemen. Iya betul yang Nih, mengurus itu. Nih saya ini loh nanti departemen ini yang akan mengurus untuk dana-dana kolektif itu. Event dari sponsor, dari siapapun gitu loh. Jadi biar kita juga fokusnya ke satu departemen aja. Jadi untuk ini ya. Nah, berapa kamu butuh misalnya 30 miliar, bikin apa gini. Nah, nanti itu semua dana, semua
keuangan, materi apa segala macam kan bisa disusun dengan bagus. Ya, betul. Distribusinya kemana, arahnya kemana. Nanti pada saat film itu udah jadi, ini bisa ditonton oleh banyak anak-anak, kayak anak sekolah, segala macam gitu. Harus punya kita itu. Seharusnya Rian. Harus punya. Karena kita budaya kita luar biasa soalnya. Luar biasa. APBN kita anggaplah berapa ya? 4.000 triliun. Cara pejabat. Nah, maksud saya harus bisa dialokasikan. 1 triliun aja lah. Ya. Dilokasikan. Dan ini orang-orang, karena film ini kan masa depan, visual ini masa depan, semua orang pada menonton sekarang. Nah, karena kalau ini bisa kita bikin, mungkin kita akan semaju Korea. Lebih maju dari Korea seharusnya budaya. Paling nggak sama dulu lah. Ya, sama dulu. Bayangin Korea itu bikin film bagus-bagus, dan semua di Indonesia nih kalau disuruh nonton film Korea mereka hafal judulnya, siapa artisnya. Pemainnya. Karena pemerintah turut campur di urusan mereka. Yes, begitu juga dengan Amerika, itu pemerintah turut campur. Makanya mereka selalu di film selalu ada McDonald, selalu ada KFC. Iya, betul. Itu kan sponsor-sponsor. Jadi ikon-ikonnya ya. Jadi kalau ngomong Amerika, teringat pernah ada cerita bahwasanya kalau seandainya ngidupin kamera di Amerika itu harus ada apa jadi? Ya ada kayak bendera Amerika harus ada, terus beberapa ikon-ikon mereka itu harus ada. Di Nike apa semua harus ada. Oh gitu deh. Iya. Ya itu hebatnya pemerintahnya mereka. Bukan regulasi hukumnya mereka itu, gitu. Karena kalau kita nggak membikin departemen itu, menurut saya ya, jadi ini akan amburadul. Kacau ya. Kacau. Jadi di Jakarta itu kan ikan hiu. Jadi itu aja yang ditonton. Karena banyak sekali film-film independen di Indonesia ini yang bagus-bagus, kekuatannya itu nggak ada untuk akhirnya mereka terus menggunakan layar tancap melalui YouTube, masuk bioskop pun mereka masih mikir. Iya, betul. Tapi kalau kita punya satu departemen itu, set udah pasti masuk bioskop. Oh gitu. Ya. Tapi kan kita harus bersaing, ceritanya harus juga, kan? Waktu kita mau mengajukan proposal itu ya bersaing konsep, bersaing cerita, dan saat kita lulus di tahap pertama itu, pada saat bikin film itu pun semua dicek semua ya bagaimana, kecuali imajinasinya jangan dibungkam. Itu maksudnya tuh ya, kamu nggak boleh ngomong gini, jangan, imajinasi itu harus tetap liar, walaupun pendanaan itu dari satu departemen. Itu wajib ya. Wajib liar, karena manusia itu bebas berimajinasi. Ya, betul. Bebas bersuara, bebas berpendapat. Sekarang kita kembalikan dah kepada penontonnya gitu deh ya. Ya. Bagaimana terserah. Ya, dan nanti kan itu akan diatur bagaimana hak dan kewajibannya. Ya, betul. Jadi sutradara bikin satu film pun dia udah bisa kaya raya seharusnya. Iya, karena mungkin film dia masuk di Garuda, di Infla Garuda, diputar di televisi mana-mana, itu kan tetap uangnya dapat. Jadi biar ada edukasi lah sedikit ya, TV jadi. Edukasi dan royalti jalan terus. Ya, betul. Jangan kayak kemarin kayak saya teringat dengan maaf nih ya Bang Indro, katanya 20 tahun Dono Kasindro diputar di seluruh televisi, tapi 0 rupiah. 0 rupiah? Iya. Berarti ini ada royalti lah, benar ya? Iya, sama kayak musisi. Ada beberapa supermarket yang memutar itu mereka harus bayar. Seharusnya royalti itu. Royalti jalan ya, karena menggunakan hasil karya orang lain ya. Iya. Tuh, jadi habis dari bioskop mereka dapat royalti segala macam. Itu yang mereka bikin menjadi semangat. Sangat semangat. Nah, jangan-jangan nanti yang sudah berhasil bikin film ini dia bisa menyumbangkan juga uang ke departemen itu. Cari lagi dah anak-anak film. Kan bisa aja. Dan mulai menggeliat gini, sinias. Dananya kolektif kan. Ya, betul. Banyak yang berkaitan di sana. Ya, betul. Jadi kalau banyak yang berkaitan itu berarti kita gotong royong, maksudnya imajinasi kita nggak bisa dibatasin. Tapi kalau satu sponsor kita akan dibatasin. Sangat dibatasi ya.
Betul. Dan mulai perfilman di misalnya di Indonesia atau di Bali mulai menggeliat ya Ringo. Iya, Karena jadi banyak sinias muda yang memang karya bagus-bagus Ringo. iya, kalau bisa digilir. Ah, Jangan di Jakarta tok. iya, Aceh siapa? siapa? Ini siapa? Ah, Kalau misalnya ada yang bagus di beberapa daerah, siapa yang bagus bikin film? Jadikan dia mentor, ajarin. iya, seharusnya. Jadi kan merata tuh. Ngeri bro. Banyak hal yang saya tidak tahu sebenarnya. Nah, Kamu komedian, kamu pura-pura nggak tahu tapi tahu. nah, Eri ini sangat luar biasa sih. Jadi banyak hal yang memang kadang-kadang sangat luar biasa terjemahannya dia. Wow, bodoh lah man. Saya selalu bilang gitu ya. Cuman ya memang dengan ilmu yang sangat tinggi, tapi dia berkenan juga berbagi dengan Ngeremon dan teman-teman kita di Ngeremon yang sedang Ngeremon. Pokoknya tenang. Ngeremon lu temu sampai Amerika ri. Oh iyalah. Sampai Bosnia malah. Orang di Bosnia bisa buka YouTube kan? Ya, itu masalahnya. Baik, sekarang Ri, kan menurut Ri, film masa depan itu gimana Ri? Kaitannya sinetron, apalah. Kalau sinetron itu kan sinema elektronik namanya. Tapi kan tidak ada salahnya dengan sinetron. Cuma kan pengemasannya sekarang. Karena sinetron Indonesia ini ya maaf ya kepada kawan-kawan yang bikin sinetron, saya mengkritik aja karena kritik ya semakin dikritik kan akan semakin bagus nanti. Seharusnya Ya kayak sinetron telenovela di luar, kayak sinetron Korea itu kan bagus-bagus seri-serisnya. Tapi kalau Indonesia itu kenapa selalu membicarakan harta, tahta, dan wanita itu? Iya kan? Anak-anak SMP sudah mulai ngomong kekayaan. Ya betul. Berarti kan itu sebuah edukasi yang dipatenkan bahwa kehidupan sekarang itu ya dibawa ke sana gitu. Jadi tidak menarik, dari judulnya sudah nggak menarik gitu loh. Anakku bukan anakmu, istri ayahku bukan istri tetanggaku, kayak gitu. Tapi kok apa lah Ya karena aku lihat di meme-memenya sosial media itu dan aku cek di Google ternyata memang ada gitu loh. Oh gitu kan. Jadi memang ada. Karena balik. Iya, jadi makanya kebanyakan akhirnya apapun, karena sinetron itu jelek tapi banyak yang nonton juga, apapun semua dikaitkan dengan sinetron akhirnya. Kayak misalnya politik Indonesia, wah kayak sinetron. Ya betul ya. Itu padahal kita nggak tahu bagaimana perkembangan politik yang sebenarnya. Tapi akhirnya dikaitkan dengan sinetron. Wah kayak sinetron nih, mereka korupsi banyak, walaupun kita nggak tahu mereka korupsi apa enggak kan gitu. Tapi kan akhirnya jadi kayak sinetron itu kayak menjadi sebuah konotatif yang negatif, yang jelek gitu loh. Nah itu yang terjadi, ya itu harus dirubah ya. KPI harus dengan Komisi Penyiaran Indonesia harus dengan tegas seleksi sekarang ya. Iya, kalau bisa dibikin sebuah departemen kurator namanya untuk menyeleksi itu. Apakah sudah ada atau tidak, saya belum tahu gitu loh. Iya, seharusnya ya. Nah, Ian kalau film. Tapi kan sekarang orang sudah malas nonton. Sudah banyak yang nggak nonton. Lu bikin sinetron bikin aja, tapi kan sekarang udah coba lihat YouTube mereka. Dan memang semakin cerdas. Semakin cerdas. Nah, hal-hal buruk kayak itu tuh akan mati kok nggak lama. Ya. Seharusnya kalau orang yang membuat film, seharusnya membuat sinetron orang dengan beralihnya penonton ke YouTube, seharusnya membuat yang lebih mendidik ya, edukasi. Iya. Karena banyak modelnya dari budaya kita yang sangat luar biasa yang harus kita angkat ya sebenarnya gitu. Benar. Tetapi memang tidak kemungkinan banyak juga yang bikin ngawur kayak sampah gitu. Cuma itu akan terseleksi kok. Betul ya. Lama-lama itu akan hilang. Hilang. Ya, karena dia tidak meng-create, tapi dia membikin bagaimana orang banyak nonton aja walaupun itu acaranya ngawur. Ratingnya dicari. Cuma rating sesaat. Koalisi. Iya. Nah, kalau film kedepannya harusnya gimana? Ya, film itu
tidak akan berubah. Mungkin perubahan hanya melalui teknologi aja ya. Teknologi. Tetapi kan cerita itu kan tetap diperkuat dari zaman awal bikin film sampai sekarang. Intinya kan di film itu kan adalah karakter dan cerita kan. Jadi film itu kan ada 3 babak, siapa, apa, di mana, terus bagaimana masalahnya, yang babak yang kedua, yang ketiga bagaimana penyelesaiannya. Sekarang kan tinggal bagaimana kita mengemas sebuah film itu aja. Kemasannya aja. Nah, nanti di situ baru kita tahu kekuatan sutradaranya ini. Ada mereka yang bikin film dari sebuah novel yang bestseller, tapi filmnya jelek. Novelnya bagus. Aduh gitu deh. Banyak kan, karena waktu kita baca kan imajinasi orang berbeda-beda. Oh iya, betul. Ya, tetapi bagaimana membuat ini menjadi bagus, itu kan tergantung sutradaranya juga. Dia yang menghidupkan memang Dia yang menghidupkan ya. Pemilihan talent semuanya. Dan talent itu tidak harus selebriti. Tidak perlu. Siapa aja bisa. Makanya ada casting kan, bagaimana kita casting. Dia bisa memerankan apa yang seharusnya diperankan. Buat apa kita buang-buang uang untuk selebriti Dengan budget yang lumayan tinggi. Budget lumayan tinggi, tetapi nilainya juga dia nggak bisa mendalamin karakter itu. Iya. Dan itu nggak menarik menurut saya. Nah, kedepannya Rik, apa yang ada klip yang luar biasa kah sedang diproyekkan atau film? Ya, kalau sekarang ini Oktober ini ya yang dari Lapas itu ya Barisan Badai, Inspirasi sama Antrabes. Terus Superman is Dead. SID lagi? Ya, tentang 3. Jadi itu memang agak lama. Bocorin. SID itu memang agak lama karena kan dokumen video yang dari tahun 90-an, enggak sih 90-annya 2000-an lah sampai sekarang. Dokumenternya? Ya, di banyak tempat dokumentasinya itu. Dulu kan kalau kita syuting itu mereka pakai kaset dan itu kan sejaman harus dicek. Jadi saya harus nonton ribuan jam mana yang bagus diambil untuk di video klip itu. Makanya lama karena kita harus nonton kan. Iya, betul. Kalau sekarang kan kita bisa cut to cut. Ambil cut. Kalau dulu kan kaset enggak bisa ya. Ya, jadi kita harus transfer ke komputer itu 1 jam kita tonton gitu loh. Jadi kita nggak bisa pilih kan. Kalau sekarang kan bisa pilih. Bisa pilih ya. Itu beratnya di sana. Itu yang akan keluar segera. Mudah-mudahan awal November ini saya sudah bisa preview ke Superman is Dead dan tinggal mereka yang menentukan kapan launching. Sangat asik sebenarnya teman-teman ngobrol sama bapak yang satu ini. Belum bapak. Belum bapak, masih abang yang satu ini. Cuman karena beliau harus ada kesibukan yang akan dilakukan. Terima kasih banyak, Rik. Sip. Thank you. Sehat selalu, semoga semakin tambah. Aku dengar beritanya Erik ke Jerman gitu, muncul ya ke Jerman loh. Biasa cara diganyar tuh. 17 jam nggak pesawat. Dan mabuk lagi dalam pesawat sama jeringut. Mabuk? Minum wine. Dan ngortonya. Oke, itulah ngerem interview, saksikan terus ngerem interview karena ada orang-orang hebat yang akan saya interview. Mas Rik.